paling bawah ya, paling bawah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, Abu Hurairah bercerita, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ia bersabda. Ini Abu Hurairah bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah itu bersabda. Isi sabdanya begini, atau isi hadisnya begini. Idza, ketika, yang masih punya kitab bisa disimak. Da'a, mengajak, ar-rajulu, suami, imra'atahu, istrinya. Diajak kemana nih? Diajak jalan-jalan atau diajak ila firashihi, ke situ? Paham ya? Diajak ke situ, masa harus dijelasin sih? Ila firashihi, ke tempat tidur. Firash itu tempat tidur. Famtana'at, kemudian istrinya itu nolak. Fabata, sampai ketiduran az-zawju, suami. Ghadbana, dalam keadaan gondok. Ngajak istrinya nggak mau kan gondok ya. Alaiha, kepada istrinya. La'anatha, maka melaknatlah ke istri tersebut al-malaikatu, malaikat, hatta tusbiha, sehingga datangnya waktu pagi. Rawahul Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti hadisnya sahih, pasti benar. Kalau ada seorang suami ngajak istrinya untuk ibadah wajib, lah istrinya nggak mau, lah kemudian lakinya gondok sampai ketiduran, dalam ini masih gondok, maka la'anatha, maka melaknatlah ke istri tersebut al malaikatu, malaikat, hatta yusbiha, sampai datangnya waktu subuh. Makanya ada cerita dua kalimat yang mendatangkan laknat, cuman dua kalimat ceritanya. Kata suaminya begini, mah. Kemudian kata istri, moh. Ya kan dua kalimat toh? Kata suaminya, mah. Kata istrinya, moh. Itu malaikat melaknat istri tersebut sampai datangnya waktu subuh. Lah kalau dibalik, istrinya pah, terus suaminya moh. Kalau kayak gitu gimana? Istrinya yang mau, nah kemudian pah, kata suaminya mau. Nah kalau hadisnya kan teks hadisnya suaminya yang mah, kemudian istrinya mau. Itu mendatangkan laknat malaikat. Lah kalau kenyataannya seandainya dibalik, suaminya pulang kerja lembur jam 11 capek, istrinya udah dandan, pokoknya udah dandan, ini dimerah-merahin ya, ini dikasih blow on, apa namanya? Blush on, bukan blow on ya? Kan. Wes pokoknya dandan secangkep mungkin lah. Begitu suaminya pulang, udah beres-beres langsung pah. Kata suaminya moh. Lah, ya nggak tahu saya, wong yang ada cuman laki ngajak ke istri, kalau dibalik istri ngajak laki. Ya sami mawon.
Satu-satu. Dia ada ibadah wajib ya. Umpama Bu, umpama. Ini kalau yang udah gak punya suami ya boy terserah lah ya. Ini yang masih punya suami. Lah umpama ibu udah siap mau sholat tahajud. Umpama ya udah wudu, udah pakai mukena. Lah kemudian lah kok suami bangun. Terus kata suami, "Mah, tahajud dulu apa itu dulu?" Eh? Lah iya, ibu bangun mungkin jam 2:30, udah wudu, udah pakai mukena, kebetulan memang sajadahnya gelarnya di samping tempat tidur tuh. Lah suami begitu melek melihat istrinya selaksa kayak Luna Maya. Kemudian, "Mah, kira-kira tahajud dulu apa itu dulu?" Ya tinggal pinter-pinternya nego ya. Sabar Pak, saya mau tahajud dulu. Tungguin ya. Begitu suaminya nunggu dapat rakaat salam, kok berdiri lagi. Dapat rakaat salam, berdiri lagi. Wih, ketawanya jangan kelebihan. Cuman bentaran ngaji, bentar lagi asar kok. Begini loh, kita itu kan harus bisa memprioritaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kira-kira di antara dua tadi yang wajib yang mana? Yang mah tadi ya wajib. Kalau yang tahajud berarti dahulukan yang mana? Kok semangat tuh sebelah sono. Mendung-mendung ngajinya begini. Iya, begini loh. Lihat situasi dan kondisi. Kalau memang alangkah baiknya ketika suaminya, "Mah, langsung ayo Pak." Ayo Pak itu maksudnya suaminya suruh ke kamar mandi, ambil air wudhu, pakai sarung, pakai peci, koko, tahajud bareng. Ini pada ketawa duluan sih. Habis tahajud, nah tuh baru apa? Subuh. Seorang istri itu kan dulu ada hadis ya, masuk surganya kan gampang daripada suami, asal 5 waktunya penuh. Enggak mikirin qobliyah ba'diyah tahajud duha, enggak. Yang penting 5 waktunya penuh. Ramadannya full. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan itu maksudnya jaga nama baik suami. Jangan sampai ketika suami kerja di luar rumah malah istri di rumah nyanyi. "Pir sopir jangan jalan ke tengah, pir mampir lakiku enggak di." Jaga kehormatan suami. Ibu berangkat ngaji memakai baju yang pantas, itu termasuk jaga kehormatan suami. Orang kalau dandanannya rapi, pantas, dilihat orang kan istrinya siapa sih? Coba kalau ngaji dandanannya aul-aulan kayak gendruwo anyang-anyangan, wah, itu bininya siapa sih? Mau ngaji kayak
niatin ibu pakai baju bagus, pakai kerudungan jilbab bagus, niatnya untuk menjaga kehormatan suami. Kemudian yang keempat, syarat istri gampang masuk surga, pokoknya wa ata'at zaujaha, patuh taat pada suami. Walaupun seandainya selamanya ibu, seandainya loh ya, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah qobliyah ba'diyah, nggak pernah arafah, nggak pernah Senin Kemis, nggak pernah apalagi yang puasa-puasa sunnah, tapi ama suami jaga kehormatan, kemudian patuh dan taat sama suami, pokoknya pengen masuk surga dari pintu mana aja tinggal milih. Termasuk ketika ibu berangkat atau menjalani aktivitas sehari-hari kayak ngaji, mungkin ibu-ibu yang aktif di posyandu apa yang ngitungin anak-anak nyamuk apa namanya, yang kalau Jumat pagi pada keliling loh, pada bawa buku, namanya apa? Jumantik ya. Wong pernah saya nanya, itu apa sih Bu? Ini nih ngecek anak nyamuk. Anak nyamuk dicek. Pokoknya kegiatan-kegiatan itu semua harus seizin dan seridho ibu berangkat ke sini nih. Ya mungkin nggak tiap hari Selasa izin, enggak. Cuman kan dulu awal-awal ibu berangkat ngaji kan tentu suami ridho. Jangan mau ngaji tapi ngancem suami. Ini mendung begini ya, Pak mau berangkat ngaji, ntar anak-anak tuh mandiin, lagi diancam. Wis gampang masuk surga asal pokoknya patuh taat sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Nambah dikit lagi lah. Ya hikayatun, hikayat itu cerita. Ya binti, wahai anak perempuanku. Ini cerita seorang ayah memberi nasihat kepada anak perempuan, atau mungkin seorang ibu yang memberi nasihat kepada anaknya yang perempuan ketika akan membangun rumah tangga. Amma alimti, perlu engkau ketahui, inna ridho zauji, sesungguhnya ridho suami, huwa ridhollah, yaitu ridhonya Allah. Nah kalau suaminya nyuruh masang slot gimana? Tahu slot nggak? Judi online. Hati-hati Bu ya, jangan mau. Mungkin kalau yang udah sepuh-sepuh sih enggak. Sekarang lagi marak judi online. Anak SD pun udah banyak yang kena. Mainnya pakai HP, judinya pakai HP. Itu kasusnya udah 2 kali atau 3 kali ini saya dicurhatin orang babak belur. Yang lebih parah ada suami istri kecanduan itu, rumah, mobil, motor, atu kejual semua. Habis sekarang kontrak. Belum lama 2 motor kejual, surat rumah udah digade, udah 3 bulan belum kebayar. Kalau bulan keempat ini nggak kebayar, sikat rumahnya gara-gara kecanduan judi lewat HP. Kelihatannya kayak main HP tapi dia main judi. Transfer, deposit, duit hilang. Udah ini merebak di semua kalangan. Makanya kadang ada bercandaan, bapaknya kecanduan judi online, anaknya kecanduan game online, gantian emaknya kecanduan belanja. Lah kalau suami kok memerintahkan kepada maksiat, ya kita boleh menentang. Dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada enggak boleh kita taat kepada sesama makhluk, walaupun itu suami, walaupun itu orang tua. Kalau itu limaksiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah. Umpama ibu mau sholat dihalang-halangi, tapi yang sholat wajib loh ya, bukan sholat sunnah. Puasa ya puasa wajib.
kalau justru puasa sunnah, sholat sunnah, seandainya suami kok ngajak yang lain, dahulukan. Wong udah apa belum ya? Apa kemarin-kemarin apa belum? Kalau seandainya seorang istri mau puasa sunnah, kok suaminya kebetulan di rumah, maka harus seizin suami. Umpama suaminya belayar, baru pulang malam, anak-anak pada sekolah, kan dari Senin ya, Kemis besok. Umpama itu malam Kemis suaminya pulang belayar, lah terus pagi-pagi habis nganterin anak sekolah, lah udah 9 bulan di laut Bu, udah ngempet, tahu ngempet? Nah, udah pengen begitu pagi-pagi mak, ayo mak, aduh Pak saya puasa sunnah, batalin puasa sunnahnya, nggak dosa, nggak. Kalau itu ibadah sunnah. Lah kalau ibadah wajib Ramadan, wajib ibu nolak. Itu pun caranya dengan yang baik. Sabar kayak Pak, gini ntar sore habis buka puasa dah, habis sholat maghrib langsung satset. Kaya nggak sabar men ya habis tarawih lo ya. Oh ya habis maghrib langsung satset iki opo. Lah yo umpama lah ngarang. Umpama itu ngarang, ya bisa iya bisa enggak. Wa ghadabaz zauji wa ghadabullah. Dan ghadab itu apa? Marah, benci. Marahnya suami itu huwa ghadabullah, itu sama saja dengan ghadabnya, murkanya Allah. Maka seorang wanita ketika sudah akad nikah qabil itu adalah akad serah terima tanggung jawab, serah terima ketaatan, wajib taat. Kalau dulu sebelum bersuami wajib taatnya kepada kedua orang tua. Ketika sudah saya nikahkan, seorang ayah nih, saya misalnya anak perempuan saya nikahkan, itu berarti pengalian tanggung jawab. Saya umpama anak saya udah 20 tahun, selama 20 tahun saya didik, saya jerawat, saya jaga. Sekarang 21 tahun kesananya tanggung jawabmu suami. Dunia akhirat surga neraka full tanggung jawab suami. Makanya seandainya ibu melakukan kesalahan kok suami diem saja, suami nanti yang digecek malaikat duluan. Ibu umpama sholatnya agak berat kok suami meneng baik, nanti yang digecek malaikat suami. Iya, mau udah adzan kok masih keluwet, tahu keluwet. Keluat itu entar masih begini aja, nonton TikTok lagi seru. Itu kalau suami kok diem aja nggak negur, maka suami yang digecek, digebuk malaikatnya suami, karena udah menerima tanggung jawab penyerahan dari wali. Ya binti ayyumam ra'atin abadat ibadatan, siapapun seorang istri abadat yang ia ibadah, ibadatan seperti ibadah ka ibadati Maryam binti Imran, seperti ibadahnya Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Tsumma lam yardo anha zaujuha, tapi kok suaminya enggak ridho, alias masih geremang-geremeng. Ngaji sih ngaji, cuman suami di rumah telantar. Maka la yaqbalullahu minha, Allah tidak menerima ibadahnya si istri tersebut. Makanya ya sebelum berangkat ngaji, kewajiban di rumah diberesin dulu.
Yang biasanya masak, nyuci dan lain-lain semuanya beres baru berangkat ngaji. Jangan sampai musim maulid suami anak terlantar. Pagi maulid, siang maulid, sore maulid, malam maulid. Kata suami di rumah, ya Allah, punya bini gak kayak punya bini. Udah lakinya puyeng mikirin lunasin seragam, apalagi ibu-ibu yang anggota band, plekep, asal tampil seragam ganti, tampil seragam ganti, suami kenyut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.